Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur untuk tutor matematika di kelas KPA. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan malam hari ini, tentu yang pertama kali saya ingin sampaikan bahwasanya kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan UTS, ujian tengah semester. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih belum mengumpulkan UTS matematika, karena yang baru mengumpulkan hanya Mbak Aisyah saja, jadi teman-teman dari kelas KPA yang lainnya yang merasa belum mengumpulkan, segera mengumpulkan untuk UTS-nya. Pada malam hari ini kita akan masuk pada materi yang berikutnya. Kita masuk ke bab 3 berkaitan dengan menghitung luas gabungan bangun datar. Yang nanti kita bahas adalah berkaitan dengan menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari dua bangun datar sederhana. Namun seperti biasa, sebelum saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu saya menunggu teman-teman dari kelas KPA untuk beberapa menit agar teman-teman dari kelas KPA bisa masuk ke dalam kelas sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Kita mengingat ya, kita harus lebih semangat karena ini waktu sudah mulai mendekati ujian nasional. Jadi saya harapkan teman-teman bisa lebih giat lagi dalam belajar agar nanti dalam melaksanakan ujian nasional teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya tunggu teman-teman dari kelas KPA untuk beberapa menit ke depan. Setelah itu saya akan mulai kegiatan pembelajaran matematika pada kesempatan malam hari ini. Tidak baca itu enggak ada.
kita dengarkan azan terlebih dahulu sebelum kelas kita mulai ya. Langsung saja saya mulai untuk kegiatan pembelajaran malam hari ini. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dapat berjalan langsung dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada kesempatan malam yang cerah ini, malam yang indah ini, kita belajar di mata pelajaran matematika. Tentunya matematika ini adalah salah satu mata pelajaran yang mengasihkan sekali karena kita dilatih untuk belajar menghitung, ya kan, mengenal bangun. Nah, pas kebetulan sekali pada kesempatan malam hari ini kita belajar untuk menghitung bangun-bangun yang ada. Tentunya bangun-bangun yang kita pelajari dalam matematika ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya kan. Misal bentuk rumah, kemudian panjang meja, bentuk kursi. Nah, itu merupakan suatu bentuk bangun, ya kan. Ada yang persegi panjang, ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang setengah lingkaran, dan masih banyak yang lainnya bentuk-bentuk bangun tersebut. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Nah, khusus untuk kesempatan ini, yang pertama kali yang kita akan bahas yaitu berkaitan dengan menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari dua bangun datar sederhana. Nah, seperti apa sih? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan segi banyak dan bagaimana cara menghitungnya? Segi banyak atau bangun gabungan adalah bangun datar yang merupakan gabungan dari bangun datar atau lebih. Bisa persegi panjang, bisa jajar genjang, bisa segitiga, dan masih banyak yang lainnya. Contohnya, ini ada dua gambar, yaitu gabungan antara persegi dengan segitiga. Nah, ini adalah contoh bangun gabungan. Gabungan antara bangun persegi dengan segitiga. Jadi saya ulangi lagi,
Segi banyak atau bangun gabungan adalah bangun datar yang merupakan gabungan dari bangun datar atau lebih. Bisa berupa persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini contoh kecilnya, yaitu gabungan antara persegi, bangun persegi dengan bangun segitiga. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ketika bangun ini dipotong, maka jadilah dua bangun yang berbeda, yaitu bangun persegi dan bangun segitiga. Cara menghitung luas bangun segi banyak. Nah, ini bisa dilihat pada gambar bangun di samping adalah bangun segi banyak yang terdiri dari satu bangun persegi panjang. Ini dilihat persegi panjang. Kemudian bangun yang kedua yaitu berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini dia. Ini berbentuk setengah lingkaran. Jadi ada dua bangun ya, yang satu persegi panjang dan yang satu adalah setengah lingkaran. Kira-kira bagaimana cara menghitung luas bangun ini? Gabungan antara persegi panjang dengan setengah lingkaran. Kita lihat. Ketika bangun tadi kita potong jadi dua, ya kan, maka terbentuk dua bangun, yaitu persegi panjangnya udah jelas sekali, dan ada bangun setengah lingkaran. Kalau tadi kan gabungan, ini dicoba dipotong, bangunnya dipotong menjadi dua, akhirnya dia jadi dua bangun yang terpisah, yaitu bangun persegi panjang dengan bangun setengah lingkaran. Bangun satu berbentuk persegi panjang, ini dia memiliki panjang dan memiliki lebar. Sehingga ketika kita ingin menghitung luas dari persegi panjang ini, rumusnya adalah panjang kali lebar. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Sedangkan untuk bangun yang kedua, dia berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini dia berbentuk setengah lingkaran. Sedangkan rumus lingkaran secara utuh, rumusnya adalah pi kali r kali r. Atau bisa dikatakan di sini ya, karena r ini adalah berupa jari-jari. Luas lingkaran sama dengan pi kali r kali r. Sedangkan kalau setengahnya berarti ditambah, di depannya adalah nilai setengah, yaitu setengah kali pi kali r kali r. Lebih sederhananya, luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Kalau setengah lingkaran adalah setengah pi r kuadrat, karena r nya kan ada double, berarti kuadrat ya. Jadi sebagai dasarnya kita harus tahu terlebih dahulu untuk rumus luas dari bangun-bangun yang tergabung. Kalau ini kebetulan contohnya adalah bangun persegi panjang dengan bangun setengah lingkaran. Maka kita harus tahu dulu rumus luas persegi panjang dan luas setengah lingkaran. Untuk luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, panjangnya ini
Ya, ini panjangnya. Kemudian lebarnya ini bisa dilihat lebarnya. Ya. Panjang kali lebar. Sedangkan untuk yang bangun setengah lingkaran, dia rumusnya adalah, kalau yang luas lingkaran secara utuh rumusnya adalah pi kali r kali r ya. Ini rumusnya, ini namanya pi ya. Namanya pi. Cara nulisnya bagaimana? Mudah sekali. Ya, ini saya contohkan untuk menulis pi. Ya. Seret. Ini kita turun. Dan yang ini agak melengkung. Nah, pi. Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat, sedangkan setengah luas, maksudnya luas setengah lingkaran rumusnya adalah setengah pi r kuadrat. Jadi luas bangun segi banyak adalah, ini kita lihat, karena ini terdapat dua bangun tadi kan, ada bangun 1, ada bangun 2. Maka rumusnya adalah luas bangun 1 ditambah dengan luas bangun 2. Kita contohkan untuk luas bangun di bawah ini. Tadi kan sudah ada 2 ini kan, persegi panjang dengan bangun setengah lingkaran. Ini kita lihat panjang untuk persegi panjang, panjangnya adalah 18 cm, sedangkan luas lebarnya yaitu 14 cm. Kemudian untuk jari-jarinya, jari-jari dari setengah lingkaran ini adalah 7 cm. 7 cm. Maka bagaimana cara menghitung untuk mencari luas dari bangun ini? Oke, kita lihat bersama-sama. Rumusnya adalah luas sama dengan luas bangun 1 ditambah dengan luas bangun 2. Maka kita cari rumus untuk luas bangun 1, yaitu rumus persegi panjang. Tadi rumusnya yaitu panjang kali lebar, P kali R. Ya, simbolnya adalah panjang P, kalau yang lebar L. Kemudian ditambah yaitu luas bangun yang kedua, yaitu bangun setengah lingkaran. Ya, mungkin ini saya tulis dulu biar lebih jelas. Untuk ini bangun apa tadi, kemudian yang kedua ini bangunnya bangun apa, biar jelas ya. Karena itu bangun 1, bangun 2. Mungkin teman-teman juga saya yakin udah paham, tapi ini untuk memperjelas lagi aja biar tambah paham ya. Nah, ini saya tulis saja di sini. Ya, saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Luas bangun 1 yaitu persegi panjang, sedangkan luas bangun 2 yaitu setengah lingkaran. Oleh karena itu, untuk rumusnya kita harus tahu luas dari persegi panjang itu apa rumusnya, dan luas dari setengah lingkaran itu juga rumusnya apa.
Karena rumus luas dari bangun tadi adalah gabungan dari luas bangun 1 ditambah dengan luas bangun 2. Oleh karena itu kita sudah dapatkan untuk rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar ditambah luas setengah lingkaran, yaitu setengah kali pi kali r kali r, ya, pi kali r kali r kali r atau pi r kuadrat sama saja. Nah, ini sudah menjadi sebuah rumus patokan. Setelah itu kita masukkan tadi yang sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus, ya kan. Nah, dalam penulisan rumus sebelum kita masukkan harus diberi tanda kurung, harus dikurung terlebih dahulu. Yang rumus 1, rumus luas bangun 1 dikurung, ditambah di dalam kurung rumus luas bangun kedua. Oke, kita masukkan satu-satu. Persegi panjang tadi, ya, panjangnya adalah 18 panjangnya. Oke, ini kita gambar dulu aja di sini biar lebih jelas. Nah, tadi bentuknya seperti ini, ya. Tadi panjangnya adalah 18 cm yang sebelah sini. Kemudian yang lebarnya saya taruh aja di sebelah sini, ya, adalah 14 cm. Oke, kayak gini. Jadi lebih jelas keterangannya, ya. Kita masukkan rumusnya. Berarti jelas panjangnya kita tulis 18 cm dan luasnya yaitu 14 cm. Kemudian ditambah rumus dari luas bangun yang kedua, yaitu pi setengah kali pi kali r kali r. Kita lihat ketika ada jari-jarinya itu dapat dibagi dengan 7, ya kan, maka dia menggunakan 22/7. Tapi ketika dia tidak bisa, maka nanti pi-nya adalah 3,14. Jadi pi itu adalah sudah ketetapan, ya. Ya, pi-nya sudah ketetapan. Ini saya tulis di sini aja. Yang gambar pi ini, ya. Ini sudah ketetapan ini. Nah, ini pi-nya ketetapan. Pi ini dia menggunakan 22/7 jika jari-jari dapat dibagi 7. Pi menggunakan 3,14 jika jari-jari tidak dapat dibagi 7.
ini yang menjadi catatan dari teman-teman semua, karena memang penggunaan pi ini sudah menjadi suatu ketetapan. Jika memang jari-jarinya itu dapat dibagi dengan 7, maka dia menggunakan 22/7 ya, ini 22/7 karena ini jari-jarinya dia diketahui 7, dia kan dapat dibagi dengan 7, maka dia menggunakan 22/7. Tapi jika dia tidak bisa dibagi dengan 7, maka dia ditulis ini, misal ini angka 8 gitu kan, 8 berarti pi nya ini adalah menggunakan 3,14. Ini sudah ketetapan, jadi tidak bisa dirubah-rubah ke angka yang lain. Ketika ada pi pasti penggunaannya sesuai dengan ini. Ada dua pilihan, disesuaikan dengan jari-jarinya nanti. Jika jari-jarinya bisa dibagi dengan 7, maka gunakanlah yang 22/7. Tetapi jika tidak dapat dibagi dengan 7, maka gunakanlah yang 3,14. Berhubung dalam contoh soal ini pi-nya itu dapat dibagi dengan jari-jarinya itu dapat dibagi dengan 7 maksud saya, maka pi-nya dia menggunakan 22/7. Kita sudah masukkan setengah tetap, kemudian pi dimasukkan yaitu 22/7 kali r nya tadi sudah diketahui yaitu 7, maka dikali r lagi yaitu 7. Oke ya. Setelah itu kita hitung luasnya, yaitu ketahuan yaitu 252 cm. 18 kali 14 252 cm. Selamat malam Mbak Aisyah. Halo. Halo Mbak Aisyah, selamat malam. Baik, senang sekali ya saya hari ini mendapatkan teman ini Mbak Aisyah. Alhamdulillah Mbak Aisyah bisa mengikuti kelas pada kesempatan malam hari ini di kelas matematika ya Mbak Aisyah. Halo. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Mbak Aisyah silakan menyimak. Jadi kita dapatkan hasilnya luas dari bangun yang pertama yaitu persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar yang sudah diketahui. Panjangnya adalah 18 cm dan lebarnya adalah 14 cm. Yang totalnya adalah 252 cm. Ini untuk luas bangun yang pertama. Kemudian untuk luas bangun yang kedua, kita baru masukkan ke rumus, ya kan? Nah, ini jadinya adalah setengah kali 22 kali 1 kali 7. Dari mana dapatnya 1? Yaitu dengan cara ini dicoret ya Mbak. Untuk 7, 7-nya ini dicoret. 7 ini dicoret dengan 7 yang atasnya. Nah, artinya apa? 7 dibagi 7 itu hasilnya adalah 1. Yang dua-duanya tetap kayak gitu. Setelah sudah didapatkan seperti ini, kita tinggal jumlahkan ya kan. 252 cm kubik ditambah, karena luas pakainya kubik, ditambah ini totalnya ketika dikalikan semua yaitu setengah kali 22 kali 1 kali 77 ya kan, itu hasilnya adalah 77. Karena kita hitung ya, setengah kali 22 itu hasilnya adalah 11. 11 kali 1 tetap 11. 11 kali 7 hasilnya adalah 77. Kemudian luas totalnya, jadi luas bangun gabungan tadi yaitu 252 cm kubik ditambah 77 cm kubik yang hasilnya adalah 329 cm kubik. Oke ya. Jadi sangat mudah sekali
dalam proses pengerjaan soal matematika pada mapel ini, maksud saya pada pokok bahasan ini, gabungan ya. Mungkin De Aisyah mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Ada yang tanyakan terlebih dahulu, De Aisyah? Halo? Oke, tidak ada ya. Nah, ini kita lihat. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan kembali. Nah, ini soal nomor 1, bisa dilihat. Jadi soalnya adalah hitunglah luas gabungan bangun di bawah ini. Dilihat ini ya. Ini adalah bangun setengah lingkaran dengan panjang 20 cm, dan ini ada bangun persegi dengan panjang 30 cm, ya kan? Bisa dilihat di sini. Nah, kita lihat pembahasan tadi seperti biasa ya. Oke, kita lihat. Tadi biar lebih paham lagi, dilihat yang pertama. Ada 28 cm, ya kan? 28 cm ini. Kemudian 30 cm. Panjangnya 30. Kemudian yang ini lebarnya yaitu 28 ya, 28 cm. Kemudian ingat di sini untuk setengah lingkarannya. Karena yang dicari tadi adalah jari-jari. Kalau jari-jari itu dia berada di setengah ini ya. Jari-jari itu setengah. Letaknya dia setengah. Jari-jari itu setengah. Segini. Kalau full mulai dari ini, mulai dari sini sampai dengan titik sini, ya kan? Itu namanya diameter. Ya, sini sampai sini itu namanya diameter. Maka kalau mencari jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Jika mencari jari-jari, cara mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2. Diameter dibagi 2 ya, Mbak. Jadi diameter ini garis dari sisi tepi sini sampai ke tepi, itu namanya diameternya. Sedangkan jari-jari itu separohnya. Separuh dari diameter itu namanya jari-jari. Kayak seperti itu. Oleh karena itu kita bisa melihat berarti ini panjangnya adalah 30 cm, lebarnya adalah 28. Nah, kita lihat di sini. Di sana tadi kita melihat ada 2 bangun, ya kan? Luas bangun 1 dan luas bangun 2. Yang luas bangun 1 tadi adalah persegi panjang, yang luas bangun 2 tadi adalah setengah lingkaran. Cuma tadi kalau contoh soal yang pertama itu dia diketahui jari-jarinya langsung, R-nya. Tapi yang soal kedua ini dia digabung, ya. Panjang maksud saya lebar dari bangun persegi panjang itu sama dengan panjang diameter lingkaran tadi, setengah lingkaran tadi ya. Saya ulangi lagi
sesuai dengan gambar yang tadi, kita dapat mengetahui bahwasannya lebar dari persegi panjang itu sama dengan panjang diameter setengah lingkaran. Oleh karena itu kita bisa melihat di sini ya kan, bangun satu rumusnya tetap sama, yaitu rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Sedangkan yang kedua yaitu rumus setengah lingkaran, yaitu rumusnya setengah kali pi kali r kali r. Kita masukkan angka-angka tadi ya kan. Luas bangunnya yaitu panjangnya tadi 30, kelihatan ya bangunnya 30. Kemudian lebarnya yaitu 28 atau sama dengan diameter lingkaran tadi, diameternya. Kemudian yang luas bangun kedua yaitu setengah lingkaran, yaitu rumusnya pi kali r kali r. Saya ulangi lagi untuk rumus dari setengah lingkaran, yaitu setengah kali pi kali r kali r. Kita masukkan setengah tetap pi ya kan, karena dia jari-jarinya itu 14 ini tadi didapat dari mana, yaitu diameter dibagi 2, yaitu diameternya tadi adalah 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Nah, karena 14 ini dapat dibagi dengan 7, maka dia menggunakan pi 22/7. Nah, perhitungannya seperti ini. Kita hitung untuk luas persegi panjangnya yaitu 30 cm kali 28 cm, yaitu 840 cm persegi. Ditambah tadi kan yang ini dihitung setengah kali 22 kali 2 kali 14. Dia dapat 2 dari mana? Yaitu 14 dibagi dengan 7. Oke, ini ya. 14 dibagi dengan 7, maka dia dapat 2. Nah, ini 14 dibagi 7, hasilnya adalah 2. Kemudian dikali dengan 14, yang hasilnya adalah 308. Jadi untuk luas bangunan tadi yang sudah saya perlihatkan yaitu 840 cm persegi ditambah 308 cm persegi, yang luasnya adalah menjadi 1148 cm persegi. Ini adalah luasnya. Ada yang tanyakan dulu? Di Aisyah, silakan tanyakan dulu jika belum paham. Nanti saya akan perjelas lagi. Halo, Di Aisyah. Ada yang tanyakan dulu, Di Aisyah? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Nanti latihan ya, Di Aisyah. Sudah dipersiapkan untuk buku tulisnya kan? Buku tulis, kemudian alat tulisnya. Nanti kita latihan coba. Latihan yang sederhana ya. Kemudian ini kita bisa lihat untuk contoh soal yang kedua. Ada bangunnya banyak sekali ya kan? Bentuknya seperti ini, ujungnya runcing gitu. Nah, di sini ada garis, ada coretan. Ini artinya panjang atas sama dengan panjang bawah. Nah, panjang ini sama dengan panjang sebelahnya atau bawahnya. Ini coretan ini menandakan sama. Bagaimana cara menghitung luas bangun yang ini ya, bentuknya ruwet sekali, gitu kan? Ini sebetulnya sangat mudah sekali bagaimana cara menghitungnya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita lihat dulu ada bangun apa sajakah di sana.
Kita lihat ketika bangun ini kita potong ya kan, satu persatu, maka terbentuklah 3 bentuk bangun. Yang pertama kita potong di sini, garis ini ya, kita potong, maka terbentuklah bangun segitiga. Kemudian kita potong di sini juga ya, kita potong, maka terbentuklah juga bangun segitiga. Selain bangun segitiga itu, terdapat juga bangun di tengahnya, yaitu bangun persegi panjang. Jadi ada ada 3 bangun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mudah sekali kan, cara menghitungnya tadi adalah tinggal digabung aja. Kita tinggal mengetahui bagaimana sih menghitung luas dari segitiga ini, kemudian ditambah dengan luas dari persegi panjang, kemudian ditambah lagi luas dari segitiga, karena ada 3 bangun. Oke, kita lihat dulu aja. Ini ya, cara menjawabnya simpel sekali, mudah, dan saya yakin Dek Aisyah pasti bisa memahami ini semua. Nah, luas bangun yang akan kita hitung rumusnya adalah luas bangun 1 ditambah dengan luas bangun 2 ditambah dengan luas bangun yang ketiga. Luas bangun 1 segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kemudian luas bangun perseginya tadi, persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kemudian bangun yang ketiga yaitu sama, yaitu segitiga, rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita tinggal masukkan aja ya kan, tinggal kita masukkan. Luas bangunnya yang setengah kali alas kali tinggi, kita lihat dulu. Setengah tetap patokan, kemudian alas, kemudian kali tinggi, kita lihat di gambarnya tadi, alasnya berapa, tingginya berapa, alas itu yang mana, tingginya itu yang mana gitu ya. Kita lihat dulu. Oke, bentar. Nah, ini kita bisa lihat tinggi segitiga ini ada tanda putus-putus. Ini menandakan kalau ukuran tinggi ya, ukuran tinggi ke atas. Kalau dia berdiri kan bentuknya seperti ini kan, segitiga itu. Nah, bentuknya seperti ini. Maka yang diberi titik-titik sebetulnya, kalau saya gambarkan yang ini adalah T-nya. Oke, ini saya tulis di sini. Ini adalah T tinggi, atau simbolnya itu sama dengan T. Kemudian yang bawah itu adalah alas. Alas sama dengan A kecil, alas. Biar lebih paham lagi, kita tahu tingginya yaitu 15 cm ya, 15 cm. Kemudian alasnya yaitu 50 cm, alasnya yang ini. Alas untuk segitiga yang pertama itu sama dengan alas untuk segitiga yang kedua, yaitu sama-sama 50 cm, karena ini sama panjangnya 50 cm. Kita kembali lagi ke rumus. Oleh karena itu kita dapat ketahui, bentar. Tadi setengah tetap alasnya yaitu tadi 50 ya, 50. Kemudian tingginya yaitu 15. Nah, panjangnya ya panjang kali lebar. Panjang kali lebar tadi ini kebalik ya. Ini lebarnya 50, panjangnya 200.
Kemudian untuk yang berikutnya rumusnya yang ketiga sama dengan yang pertama, yaitu setengah kali 50 cm kali 15, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setelah itu kita hitung luas bangunannya. Dari setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 50 kali 15, didapatlah hasil 375 cm kubik. Ditambah dengan 50 kali 200, hasilnya adalah 10.000. Kemudian yang ketiga sama, yaitu 375 cm persegi. Kemudian kita total semua, yaitu 375 cm persegi ditambah 10.000 cm persegi ditambah 375 cm persegi. Jadi total luas bangunan tadi yaitu 10.750 cm persegi. Oke, ada yang ditanyakan? Mbak Aisyah? Oke ya. Tidak ada Mbak Aisyah yang ditanyakan ya, ada ya? Kalau tidak ada, coba ada nggak kira-kira? Oke, tunggu sebentar ya. Silakan ditanyakan dulu Mbak Aisyah. Oke, silakan kalau mau ada ditanyakan. Setelah ini kita latihan menghitung. Di Aisyah disiapkan ini ya, alat tulisnya, alat tulis. Sekarang saya mau beri soal. Di Aisyah saya mau beri soal ini. Halo, Di Aisyah. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya beri soal ini Di Aisyah. Di Aisyah bisa mencatatnya ya. Nah, soalnya kayak gini aja, mudah. Ini ada persegi, kemudian ini aja. Bentar ya, Dek. Nah, bentar. Oke, kayak gini ya. Agak bisa ya. Oh, bentar. Nah,
Ya, jadi saya tulis oke. Ini saya beri angka 5 cm, kemudian dan ini 10 cm, kemudian yang sebelah sini 12 cm. Oke, yang ini ya. Oke ya Mbak, hitunglah luas bangun tersebut. Oke, coba di Aisyah dikerjakan ini. Jadi untuk ini panjang atas dan bawah ini sama artinya, yaitu 10 cm ya. Saya kasih coretan 2 ini coretan. Oke, di Aisyah silakan dihitung ya. Di Aisyah silakan dihitung hasilnya berapa. Berarti di situ ada 3 bangun ya. Luas sama dengan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3. Tinggal dicari rumusnya. Luas bangun 1 itu apa? Pakainya dalam kurung. Ini saya masih kasih titik-titik. Nah, luas bangun 1 ini rumusnya apa? Kemudian ditambah luas bangun 2 dalam kurung. Saya kasih titik-titik ya. Saya coba cari, coba dihitung hasilnya berapa. Nanti saya cocokkan. Kemudian ini oke, di Aisyah silakan dihitung. Aduh, kok udah nyerah duluan? Aduh, dicoba dulu di Aisyah dihitung. Nah, kita ulangi bareng-bareng. Rumus tadi luas bangun yang pertama apa ini? Yaitu segi 3. Segi 3 tadi rumusnya apa? Setengah 1/2 setengah kali alas kali tinggi. Nah, bentar, ini saya kasih rumusnya. Nanti di Aisyah yang hitung ya. Kali tinggi. Oke, kali tinggi. Kemudian ditambah rumus yang kedua, yaitu rumus persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Nah,
Kemudian rumus yang ketiga yaitu rumus setengah lingkaran. Setengah lingkaran tadi rumusnya apa? Yaitu setengah 1/2 dikali pi. Ya, di sini ada pi nggak ya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya kita buat aja pi ini seret, terus seret, nah terus ini ya jelek pi-nya ya, nggak apa-apa, kali pi kali r dan dikali r. Oke, coba ada Aisyah yang masukkan setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya berapa? 10, tingginya berarti 5. Kemudian panjang kali lebar, panjangnya berapa? Nah, dilihat ini panjangnya ada 12, lebarnya dia adalah 10 cm. Kemudian yang rumus ketiga yaitu setengah lingkaran, yaitu setengah kali pi kali r kali r. Dan dilihat di sini dia kan 10 ini adalah diameter. 10 adalah diameter karena mulai dari ujung sampai ujung. Sedangkan untuk r-nya yaitu jari-jari itu adalah setengahnya. Berarti jari-jari setengah lingkaran ini adalah setengah dari 10, berarti 5. Berarti setengah kemudian dikali pi, karena jari-jarinya itu 5, tidak bisa dibagi 7, maka pakainya adalah tadi 3,14. Berarti setengah kali 3,14 kali 5 kali 5. Nah, kayak gitu. Tinggal dimasukkan, coba di Aisyah dihitung berapa gitu kan. Alas kali tinggi 50 dibagi 2, setengah ya kan. Setengah dari 50 berarti 25. Kemudian panjang kali lebarnya yaitu ini dilihat berapa? 120, yaitu 12 kali 10 120. Kemudian R-nya yaitu 25 ya, karena R kuadrat. R kali R 25 totalnya. 25. Kemudian 25 dikali ini dikali 3,14, berapa itu hasilnya? Kemudian dibagi dengan setengah. Ya, dibagi setengah. Atau dibagi 2, karena kan dikali setengah dibagi 2. Hasilnya berapa? Nanti baru ditotal keseluruhan. Maka terdapatlah hasilnya, yaitu luasnya berapa. Coba di Aisyah yang hitung ya, ini dihitung, coba buat latihan. Ya, di Aisyah. Halo. Oke, untuk ini silakan dibuat PR ya di Aisyah, dikerjakan. Ini sudah saya buatkan rumusnya, tinggal memasukkan angka-angkanya. Coba nanti diserahkan ke saya ya lewat ini aja, lewat chat saya. Oke, demikian untuk kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dari saya cukup. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam De Aisyah. Kita akhiri ya karena waktu kita sudah selesai. Oke, ini dibuat PR ya De Aisyah. Nanti kirimnya lewat chat. Oke? Terima kasih De Aisyah. Selamat malam.